Ini hanya contoh suatu kebun ataupun lahan yang cocok untuk memasang jebakan lebah madu jenis Apis cerana. Itu tidak begitu tinggi, sekitar 2 meter saja, 2,5 meter dari permukaan tanah. Ini saya pindah ke ruangan karena tadi langsung mendung dan juga hujan. Jadi langsung saya mandi dan ganti baju dan sekarang di sini. Jadi begini, untuk memasang atau meletakkan pancingan lebah ada jarak yang ideal. Karena kalau tidak ideal, nanti ketika sudah dapat banyak lebahnya dan diambil ketika sore hari, dan paginya akan kembali lagi ke daerah yang dapat tersebut di kotak budidaya. Saat meletakkan gelodokan tersebut, dia akan kembali lagi ke sana, dan akhirnya nanti kalau koloni sedang ataupun koloni kecil, dia akan menjadi kekurangan pekerja dalam mencari nektar dan juga bipolen, dan itu akan berdampak kepada produktivitas sang ratu lebah dalam bertelur. Jadi kalau kurang mendapatkan suplai bipolen, maka telurnya tidak banyak dan koloninya untuk menjadi besar menjadi semakin lama. Begitu juga dengan madunya juga akan sedikit karena pekerjanya sedikit, dan untuk menelurkan dari sarang yang sudah ada tentu butuh waktu sekitar berbulan-bulan untuk kembali normal. Jadi recovery-nya itu sangat lama. Sedangkan untuk jarak ideal, tapi apabila daerahnya berbeda, berbukit-bukit, maka jarak 250 meter itu sudah ideal. Tapi sebaliknya, apabila daerahnya rata atau tidak ada gunung sama sekali, hanya sawah gitu ataupun pantai yang lurus, maka jarak idealnya adalah 500 meter. Jadi tidak sembarangan dalam meletakkan lokasi gelodokan kotak budidaya lebah. Jadi itu hanya sekedar tips ringan dalam memancing koloni lebah. Sedangkan waktu yang baik untuk memancing lebah madu menurut saya adalah awal musim hujan. Jadi tidak usah menunggu pecah koloni lebah, karena musim pecah koloni itu variatif di daerah masing-masing, tergantung banyak tidaknya sumber bipolen atau serbuk tepung sari bunga yang ada di pohon-pohon besar. Jika di daerahnya tidak ada bunga sengon ataupun bunga kaliandra dan bunga-bunga yang lain yang disukai lebah, maka lebah pun tidak akan pecah koloni kecuali dia minggat dari kotak budidaya karena tidak betah, mungkin ada gangguan semut ataupun yang lainnya. Dan kenapa harus atau sebaiknya memancing lebah itu di awal musim hujan? Karena ketika musim hujan, ketika musim kemarau ada banyak lebah yang mungkin saja ada di rongga-rongga kayu ataupun di lubang-lubang tanah, atau juga di atap-atap genteng ataupun yang di batu-batuan yang berteping, dan di situ nanti kan kena air hujan. Sedangkan Apis cerana adalah jenis lebah yang tidak suka kena air. Akan berbeda dengan jenis Apis dorsata. Kalaupun dia kehujanan, dia itu lebahnya agak besar, jadi dia saling menutupi sama lain, jadi aman sarangnya dari air hujan. Sedangkan Apis cerana
dia tidak suka air. Kalau kena air pasti dia akan berpikir untuk mencari sarang baru dan mencari kotak budidaya yang kita buat atau kita pancing. Demikianlah cara mancing lebah yang menurut saya lebih efektif dan juga tepat dalam memancing jenis lebah Apis cerana javana. Terima kasih sudah menonton.